semua instansi yang reaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya sangat menimbulkan kesulitan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Ya, dengan kekuatan penuh, Prabowo menginstruksikan seluruh kekuatan nasional untuk percepat pemulihan bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Bertolak menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Silangit Tapanuli Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dengan tegas menginstruksikan mobilisasi nasional untuk mempercepat pemulihan bencana dan fokus pada bantuan cepat. Presiden ingin pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan bahwa mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak. Semua pihak, terutama semua instansi yang reaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan mungkin tiap hari. Fokus utama pemerintah dalam menangani dampak bencana ini adalah mempercepat pemulihan akses listrik, pembukaan jalur darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Selain penanganan darurat, pemerintah mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera pulih, kembali beraktivitas, dan lebih siap menghadapi resiko bencana di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh dilakukan secara cepat dan tepat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan seluruh kementerian dan lembaga serta aparat pemerintah daerah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan, terutama di wilayah yang masih terisolir. Percepatan penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera ini sesuai dengan instruksi Presiden yang harus dijalankan secepatnya. Untuk itu, pemerintah pusat mengambil alih dukungan alat berat untuk membuka akses jalan serta menjangkau titik yang sulit terhubung hingga distribusi pangan di daerah yang tidak mampu menangani secara mandiri. Termasuk dropping logistik dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut dengan dibantu pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Pemerintah memastikan stok beras di Bulog cukup dan terus disalurkan ke titik-titik pengungsian untuk langsung didistribusikan. Dropping dilakukan, bahkan ini langsung dari Halim, ya, perintah Presiden, langsung dari Halim. Stoknya di sini kirim, di samping itu juga dari Medan yang dikirim. Nah, tapi stok di Aceh sendiri, seperti di Lok Semawe, 28.000 ton ada beras di sana. Jadi nggak akan masalah berasnya. Yang lain yang kurang, telur misalnya, cabai, ya, kemudian kecap, gula, itu yang kurang. Ya, selanjutnya pemerintah mengirimkan 50 ton beras ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan dikirim menggunakan KRI Sutedi Seno Putra milik TNI Angkatan Laut di Dermaga 104 Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain beras, bantuan juga meliputi mie instan, telur, dan obat-obatan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur laut menjadi langkah percepatan penanganan darurat bagi wilayah terdampak bencana. Selain memastikan distribusi bantuan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir dan tanah longsor. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus.
Hari ini saya tentunya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, khususnya KRI Sutedi Sena Putra yang hari ini akan berangkat membawa kurang lebih 50 ton beras, 40 ton dari Kementerian Transmigrasi, 10 ton dari Kementerian Sosial, semua adalah tentu bantuan dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan tadi. Ada juga sembako yang lain, termasuk mie instan dan obat-obatan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana banjir dan longsor telah dialihfungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Ya, sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600.000 pengungsi dan korban bencana alam. Kepala BGN Dadan menjelaskan bahwa SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini memiliki jumlah yang signifikan, yaitu 55 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Aceh, 173 di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat. Dadan menegaskan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas program makan bergizi gratis, tetapi juga sebagai fasilitas yang siap menghadapi bencana dengan dilengkapi infrastruktur yang memadai termasuk juru masak, peralatan, sistem pengantaran hingga rantai pasok bahan makanan. Dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi. Sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, di mana IHSG terlihat mengalami kenaikan di 0,51% di level 8.595,47. Dari top gainers pemirsa, ada 5 saham teratas yaitu CDIA, CBDK, PTRO, GTSI, dan BRMS. Ya, 5 top losers ada Dewa, KLBF, kemudian juga ada Bumi, Arsi, dan juga Padi. Pergerakan sektoral, sektor industri memimpin penguatan dengan penguatan 1,11% sejauh ini, disusul oleh sektor cyclic, sementara sektor kesehatan mengalami pelemahan paling dalam 0,93%, disusul oleh sektor teknologi yang melemah 0,35%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham Sewiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.